Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, hari keempat pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah masih terus berlangsung. Tim gabungan kembali menemukan 2 jasad korban. 2 jenazah ini langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk dilakukan identifikasi. Hingga saat ini tercatat masih ada 10 korban yang dinyatakan hilang. Kami akan hadirkan informasi itu bersama sorotan lainnya soal maraknya kasus anak hilang dan penculikan anak. Jadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk memperkuat level kewaspadaan. Sejumlah modus dilakukan pelaku untuk mengambil hati sang anak agar mau mengikuti keinginannya. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Bersama saya, Radi Saputro. Kami buka dari berita pencarian korban longsor di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah yang memasuki hari keempat. Hari ini tim gabungan mempersempit area pencarian karena di salah satu titik semua korban sudah ditemukan. Dari semula 5 titik lokasi pencarian dikurangi menjadi 4 titik. Untuk mempercepat proses pencarian, tim gabungan mengerahkan eskavator sebanyak 22 unit, 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak. Di hari keempat pencarian, tim gabungan kembali menemukan 2 jasad korban. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk diidentifikasi. Hingga malam ini korban yang dinyatakan hilang masih ada 10 orang. Mulai tanggal 16 ini, terhitung pada pukul 17.00, total korban 46 orang, yang selamat 23 orang. Meninggal dunia atau yang tertimbun ada 13 orang, dan dalam pencarian sampai dengan pukul 17.00 adalah 10 orang. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengunjungi lokasi longsor dan posko di Kecamatan Majenang. Kepada ahli waris korban longsor, Kementerian Sosial memberikan bantuan berupa sembako dan uang santunan sebesar 15 juta rupiah per orang. Berharap korban yang belum ditemukan sebagaimana perintah Bapak Presiden agar segera ditemukan. Kemensos memberikan tali asih santunan kepada para ahli waris yang meninggal. Untuk yang meninggal itu per orangnya itu 15 juta, termasuk kemudian kita memberikan dukungan sembako, kemudian mendirikan dapur umum sekali masa itu untuk 1.000 orang, kemudian juga ada logistik berupa selimut, kasur, dan lain-lain. Sementara itu sejumlah korban longsor masih dirawat di RSUD Majenang. Mayoritas korban alami luka benturan, benda tumpul, dan patah tulang. Salah seorang korban menuturkan sempat tertimbun longsoran sebatas dada. Ia berhasil selamat tetapi istri dan anaknya masih hilang. Kalau ibu? Gemuruh, saya nengok udah kelihatan kabut putih sama karena kelihatan saking cepatnya saya manggil istri saya di rumah, "Mak, keluar." Istri saya keluar di depan pintu. Udah itu lari, Mak, tapi waktu ngomong lari itu tanah udah jatuh dari rumah, atas rumah. Nimbun saya segini. Keluarga ya alhamdulillah udah beristirahat. Oh, ketimbun juga? Iya, anak sama berapa? Istri sama anak, istri sama anak. Perkembangan terkini dari pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Bimo Wicaksana. Rahma, 2 hari lagi golden period time pencarian akan terlewati. Lalu apa strategi tim SAR untuk mempercepat penemuan korban, Rahma? Iya, dari tim SAR gabungan ini memfokuskan akhirnya ke 4 titik begitu ya, titik di lokasi atau TKP dari longsoran di Majenang ini, di mana rinciannya itu adalah ada di World Site A1 akan mencari 1 korban, untuk World Site A2 ini akan mencari 3 korban.
begitu juga untuk Warsite B1 dan juga B2 ini akan mencari masing-masing 3 korban. Inilah yang akan menjadi fokus pencarian korban besok begitu ya, atau di hari kelima pencarian korban di longsoran Majenang ini, Radi dan juga saudara. Di mana kalau untuk bagaimana strategi dan besok begitu masih sama seperti hari ini, yaitu menggunakan 21 alat berat atau eskavator, lalu ada bantuan dari semprotan air, ini ada 17 alat semprotan air, dan juga bantuan dari K9. Ada 9 K9 juga yang akan dikerahkan untuk mencari korban longsoran yang masih tertimbun, Radi dan juga saudara. Dan selain itu pun untuk modifikasi cuaca ini sudah dilakukan begitu ya. Tadi disampaikan bahwa modifikasi cuaca untuk hari ini disebutkan berhasil karena dari pencarian pagi, dari jam 6 pagi hingga jam 5 ini dihentikan pencarian, tidak terjadi hujan, dimana kalau kita ketahui belakangan ini beberapa hari terakhir ini di lokasi longsor ini terjadi hujan di siang hari, namun hari ini tidak terjadi hujan, tapi usai pencarian ini dihentikan di sekitar pukul 5 sore barulah turun hujan. Selain itu juga, Radi dan juga saudara, kalau kita melihat kembali bagaimana dengan total korban, ini disebutkan ada 46 total korban, begitu 23 orang ini dinyatakan selamat dan sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan korban meninggal ini sudah terkonfirmasi 13, di mana ada 2 yang ditemukan hari ini di tempat yang berbeda, begitu ya, di Warsite yang berbeda, dan juga ada 2 body part yang ditemukan, Radi dan juga saudara. Nah, untuk body part ini masih akan diperiksa tentunya, karena untuk 2 body part yang ditemukan ini di lokasi yang berbeda pula, Radi dan juga saudara. Dan kalau berbicara lagi bagaimana dengan strategi besok, tentunya masih sama dengan hari ini, dan kita melihat bagaimana nantinya untuk besok proses pencariannya, apakah dapat ditemukan langsung dari 10 korban yang masih hilang begitu ya, atau masih dalam pencarian, apakah bisa langsung mendapatkan 10, karena memang targetnya ini dapat ditemukan 10 orang langsung besok begitu, Radi dan juga saudara. Dan besok pencarian ini dimulai sekitar pukul 6 dan diharapkan ini dapat berjalan lancar begitu sampai malam, karena modifikasi cuaca sudah dilakukan, dan juga tapi tentunya tetap melihat kembali bagaimana dengan cuaca di Majenang ini. Kalau kita melihat ini cuacanya ekstrim begitu ya, Radi dan juga saudara. Kalau kita kembali melihat ya bagaimana dengan kemarin usai hujan deras di siang hari begitu dan sempat berhenti dan hujan lagi di malam hari, ini sempat terjadi banjir begitu ya, Radi, tapi hari ini tidak terlihat begitu. Kita nantikan bagaimana besok proses pencariannya, Radi. Ya, modifikasi cuaca sudah dilakukan. Besok semoga tidak ada kendala cuaca untuk proses pencarian di peristiwa longsor di Cilacap. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Bimo Wicaksana melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Kesorotan lainnya, saudara, seorang siswa salah satu sekolah menengah pertama di Kota Tangerang Selatan berinisial MH meninggal setelah sepekan dirawat di rumah sakit. MH diduga merupakan korban perundungan atau bullying rekan sekelasnya. Pelayat berdatangan ke rumah duka siswa MH di Kampung Ciater Maruga, Tangerang Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa. Siswa SMP kelas 7 ini diduga menjadi korban perundungan oleh rekan sekelasnya. Ia menderita luka pada bagian wajah dan kepalanya, diduga karena terkena benda tumpul. MH sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta selama sepekan sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada Minggu pagi tadi. Kuasa hukum keluarga MH Alfian Aji menyatakan pihaknya bersama KPAI dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan telah melaporkan kasus dugaan bullying yang mengakibatkan korban meninggal ke polisi. Keluarga berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dihukum. Itu tuh kita belum tahu, karena dari keluarga korban pun bilang dia itu tidak ada penyakit sakit dari kecil, bahkan nggak ada dirawat di rumah sakit pun. Bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Sementara itu polisi telah memeriksa 6 saksi dalam lanjutan penyelidikan kasus kematian siswa SMP di Tangerang Selatan yang diduga akibat dibully rekan sekelasnya.
Polisi masih mengusut penyakit yang dialami korban dan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang menyatakan penyidik akan memastikan apakah sakit yang diderita korban berkaitan dengan dugaan bullying atau tindak kekerasan yang dialaminya di sekolah. Dalam penanganan kasus ini, Polres Tangerang Selatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan, termasuk dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Tangsel yang memberikan pendampingan ahli. Yang jelas 6 orang saksi ini adalah pihak-pihak yang kita lihat mengetahui rangkaian adanya kejadian dugaan tindak pidana ini. Ya. Termasuk guru itu, Pak ya? Gimana? Jadi saksi itu termasuk guru, Pak? Ya, dari pihak sekolah juga tentunya ada yang kita lakukan pemeriksaan. Hari ini juga tim dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan sementara bekerja, juga sementara berkoordinasi dengan pihak rumah sakit serta para stakeholder yang terkait untuk kemudian kita dapat menangani kasus ini. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan serta pihak sekolah ikut mengantarkan siswa MH ke pemakaman. Wakil Wali Kota Pilar Saga menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan KPAI terkait dugaan perundungan yang menimpa siswa MH. Pemerintah Tangerang Selatan akan mengevaluasi setiap sekolah agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan lain sebagainya dan dewan sekolah juga, dewan pendidikan terkait bagaimana di sekolah-sekolah supaya tidak ada terjadinya perlakuan bullying terhadap siswa-siswi di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta sekolah tidak menganggap remeh laporan terhadap perundungan. Sekolah juga diminta melakukan asesmen terhadap peserta didik untuk mendeteksi karakter siswa sejak awal. KPAI mencatat bahwa pada tahun ajaran baru, ini indikasi bullying itu memang naik ya. Kenapa? Karena pada saat itu ada junior baru, kemudian ada senior baru. Nah, junior senioritas inilah yang kemudian memicu adanya bullying yang di sekolah-sekolah negeri. Itu layaknya anak peserta didik baru itu memang ada asesmen. Nah, dari asesmen ini seharusnya diolah. Dan apakah ada kecenderungan anak ini mungkin lemah, anak ini sering mengalami bullying, itu kan harus terbaca di situ. Nah, di sini yang kemudian kami meminta dari sekolah itu juga mengetahui sejak dari awal, gitu. Nah, pastinya laporan pertama dalam bentuk apapun itu, apalagi ini siswa baru ya, siswa baru karena baru baru masuk sekolah dari kelas 6 ke kelas 7, itu kan mestinya direspon dengan cepat. Nah, ini pembelajaran untuk semua sekolah saja. Jangan anggap remeh setiap laporan bullying yang dialami oleh siswa, ya. Mau itu bullyingnya dalam bentuk verbal, ataupun dalam bentuk yang lainnya, itu harus disikapi. Karena yang namanya anak kondisinya berbeda-beda, Mbak. Saudara, maraknya kasus anak hilang dan penculikan anak menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk memperkuat level kewaspadaan. Lalu langkah kewaspadaan seperti apa yang harus ditingkatkan? Kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Pergi sama bapak nah. Ya, terpulang ke rumahnya bapak ya. Masih terlintas di benak kita bagaimana bocah berusia 4,5 tahun yang diculik di Makassar dan ditemukan di Jambi. Setelah sepekan, ia berhasil ditemukan diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang kemungkinan melibatkan jaringan internasional. Korban diculik dan dijual di Jambi dengan surat palsu. Sejumlah langkah persuasif dilakukan hingga akhirnya ia bisa dikembalikan ke pihak keluarga dan ditemukan dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan apapun. Alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan ya, dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sudah dicek ya. Dari Bukadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik, anaknya juga ceria, baru kita terima anaknya ya.
Jadi akan kami dalami pelaku-pelakunya, jaringannya, tindak pidananya. Pelaku penculikan berjumlah 4 orang, korban dijual sebanyak 3 kali. Tersangka SY inilah yang pertama kali menculik korban dan menjualnya di media sosial. SY kemudian menyerahkan ke tersangka lain, yakni NH, dan ditukar uang 3 juta rupiah. Selanjutnya, NH membawa korban ke Jambi dan menjualnya ke 2 tersangka lain, MA dan AS, seharga 15 juta rupiah. MA dan AS kemudian kembali menjual korban di Jambi 80 juta rupiah. Polrestabes sudah mengamankan 4 tersangka. Adapun tersangka adalah SY, perempuan, 30 tahun, pekerjaan PRT. Kemudian tersangka kedua NH, perempuan, 29 tahun, pekerjaan pengurus rumah tangga. Kemudian yang ketiga MA, perempuan, 42 tahun, pekerjaan PRT. Kemudian AS, laki-laki, 36 tahun, karyawan honorer, Kecamatan Bangko Maringin, Provinsi Jambi. Sebelumnya, korban dinyatakan hilang pada 2 November lalu saat menemani sang ayah berolahraga di Taman Pakui Sayang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, korban dibawa secara tergesa-gesa oleh orang tak dikenal. Nasib serupa dialami Alvaro Kiano Nugroho, anak berusia 6 tahun yang dinyatakan hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sejak Maret lalu. 8 bulan berlalu, namun Alvaro masih belum juga ditemukan. Keluarga Alvaro masih terus menanti kepulangan cucu mereka yang terakhir diketahui keberadaannya di salah satu masjid dekat rumah. Ya, begitu itu ya saya nggak ada kecurigaan apa-apa ya, karena udah kebiasaan. Begitu maghrib kok biasa pulang nggak pulang. Cuman kita juga nggak ada kecurigaan juga, apa main di depan, biasa main di Kopti. Ya harapan saya mudah-mudahan cucu saya cepat pulang, dibantu. Polisi terus menggali informasi, baik dari titik terakhir Alvaro hingga ke pihak kerabat Alvaro. Kini polisi telah membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Alvaro, di mana tim terdiri dari personil Reskrim Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Proses pencarian juga diperluas hingga keluar Pulau Jawa. Terus kami juga melakukan pencarian, dugaan-dugaan yang memang diindikasi keberadaan dari adik Alvaro. Kami selalu ke lokasi-lokasi tersebut seperti ke Pandeglang, Banten, ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Lalu juga kami sudah melakukan coba berkoordinasi dengan ayah dari adik Alvaro yang ada di Lapas Cipinang sebagai warga binaan di Lapas Cipinang. Kami juga sudah membangun komunikasi, siapa tahu dari pihak keluarga ayah Alvaro yang berada di Batam juga mengetahui tentang adik Alvaro seperti itu. Kini pihak keluarga masih terus berharap perjuangan untuk mencari cucu mereka membuahkan hasil dan Alvaro kembali ke pangkuan keluarga. Kasus anak hilang di Jakarta dan di Makassar tadi harus menjadi perhatian seluruh kalangan. Tak hanya peran keluarga, peran negara, lingkungan sekitar dan masyarakat luas harus hadir untuk memastikan perlindungan terhadap anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seberapa besar peningkatan level kewaspadaan yang perlu ditingkatkan di seluruh kalangan? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan psikolog anak dan remaja Vera Ita Biliana, Hadi Wijoyo, dan Ai Mariati selaku komisioner KPAI yang bergabung keduanya melalui sambungan virtual. Selamat malam Ibu Ai dan Ibu Vera. Selamat malam. Baik, saya ke Ibu Ai dulu dari KPAI. Bu, sejauh mana catatan anak hilang hingga berujung penculikan yang dikantongi oleh KPAI dan bagaimana trennya? Dan apakah juga ada pola kecenderungan lebih marak di Pulau Jawa misalnya atau Sumatera atau bagaimana? Dari 2021 sampai 2024 kami tabulasi sejumlah angka 138 kasus yang teradukan.
Kami menyebutnya fenomena gunung es karena ternyata di luar itu banyak yang tidak disampaikan ke KPAI, ternyata terjadi peristiwanya. Ya, seperti Bilqis ini kan tidak teradukan ke kami tapi jadi atensi publik sehingga kami tingkatkan pada koordinasi dan sinergi. Beberapa tren yang kami lihat diantaranya memang ada situasi akumulasi anak-anak yang dimanfaatkan oleh sebagian pihak gitu ya. Untuk kelengahannya itu mereka ambil alih. Misalnya kalau sekolah itu keberangkatan dan kepulangan anak-anak. Nah di situ beberapa modelnya itu menggunakan baju ojol, lalu mengatasnamakan keluarga dan dibawa pergi, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, memang ada grooming, ya, misalnya dengan keluarganya, seperti Ananda Malika tahun lalu, ya, dia seolah-olah dekat gitu ya dan menjadi tempat aman bagi anak, tapi ternyata dibawa pergi dan terjadi penculikannya. Beberapa lainnya adalah zona aman untuk anak itu seperti Ananda Alvaro ini kan ke masjid ya, dan itu setiap hari gitu. Kok bisa terjadi tidak kembali? Kemudian kalau melihat dari Bilqis ini juga di tempat ruang aman anak ya, taman bermain, dan itu ada orang tuanya. Jadi sesungguhnya kami bisa melihat ya ada salah satu indikasi yang paling kuat di situ, ternyata mereka tahu di mana anak-anak berada. Kemudian yang kedua tentu saja ada kelengahan-kelengahan yang kemudian cepat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu gitu ya. Dan berikutnya yang paling marak hari ini kami menyebutnya media sosial juga dimanfaatkan secara besar-besaran bahkan depan mata kita. Ya, kalau misalnya polisi mau melakukan patroli siber ini nggak menunggu lama ya. Kalau kita mau baik di medsos apapun, praktek penjualan bayi, perdagangan anak melalui media sosial baik untuk adopsi maupun kebutuhan lainnya. Bahkan loker di situ ada gitu dan disebutkan juga dengan gaji besar gitu ya. Lalu misalnya ART ya untuk asisten rumah tangga dan lain sebagainya, dan nggak tanggung-tanggung memang dengan usia-usia yang mereka pikir itu bisa gitu ya disalurkan dan lain sebagainya. Nah ini beberapa model tren yang kami terima gitu ya. Ini Anda tadi mengatakan Bu Ai bahwa ini dilakukan di ruang aman anak begitu ya, seperti di masjid tadi, lalu di taman bermain, ada juga yang lingkungan dekat rumah. Ini apa artinya ruang aman untuk anak ini semakin sempit, dan bagaimana memperluas kembali dan menyertakan juga peran lingkungan untuk memperluas kembali ruang aman anak? Ya, karena tadi berbagai modusnya dia ingin mencari perhatian pada orang tua dengan meng-grooming, otomatis dia masuk di ruang private, di rumah anak. Yang kedua, ruang atau zona anak berada, perangkat dan pulang sekolah, kemudian tempat bermain. Ya ini yang kemudian negara sebetulnya sudah pada fase membuat regulasi, memastikan anak aman, nyaman berada di lingkungannya. Ya, nah sebelum ke situ bahwa ini juga tidak lepas ternyata dimanfaatkan oleh sebagian pihak, dan itu terjadi ya karena memang ada sebagian mungkin yang sudah memiliki awareness ya, bahkan regulasi diimplementasi, ada sebagian yang belum memiliki kepedulian dan bahkan tidak dilaksanakan regulasi itu di tataran implementasi. Jadi memang kita harus segera menata ini, dan kemudian secara directly penegakan hukum kita juga harus meningkat gitu. Kalau kemarin saya minta SOP terkait DPO misalnya, daftar pencarian nama orang itu harus 1x24 jam, atau misalnya ada 7x24 jam, ada beberapa SOP tingkatannya. Untuk anak memang harus saat itu dia misalnya mengadu, dan waktu yang secepatnya untuk dilakukan langkah-langkah yang lebih eskalatif. Nah ini saya kira memang tidak lepas ya dari infrastruktur, Mas. Ya. Kalau misalnya masjid itu memiliki CCTV ya, nah ini bagian-bagian dari regulasi yang dimaksud dengan ruang aman untuk anak di masyarakat. Regulasi yang mempertegas fasilitas lingkungan ramah anak begitu ya, yang juga diwajibkan dipasang di sekitar lingkungan. Ini yang mungkin perlu didorong juga untuk segera diakselerasi. Saya ke Ibu Vera ya. Ibu Vera, bagaimana menjelaskan kira-kira bahaya orang tidak kenal? Kalau kata ilmu psikologis biasanya stranger danger begitu ya. Itu kepada anak yang masih di bawah umur, terutama masih TK, SD, tapi tanpa membuat takut mereka berlebihan atau trauma. Konsep stranger itu sendiri agak sulit ya untuk dipahami anak, karena ini bisa sangat abstrak sekali dan bisa sangat susah diterjemahkan oleh anak dengan pasti, dengan konkret gitu. Karena kalau stranger itu kita artikan dengan orang yang kamu tidak kenal gitu ya, tapi terus strangernya ini baik
ngajakin aku main, nawarin aku mainan, makanan gitu ya. Kok baik sih, nggak apa-apa dong, dia nggak danger nih karena dia baik gitu kan. Dan anak-anak apalagi yang masih usia TK gitu ya, 7 tahun ke bawah tuh masih sangat mudah untuk dimanipulasi. Jadi lebih baik sebetulnya berikan instruksi yang spesifik dengan siapa dan sama siapa mereka boleh pergi gitu ya. Misalnya kamu hanya dijemput oleh, sebutkan namanya siapa. Oleh mama ya, selain mama yang jemput tidak boleh, dan itu disampaikan juga ke lingkungan di mana anak ini berada gitu ya. Tadi Bu Ai sudah mengatakan ya, lingkungan ini juga perlu didorong nih untuk melindungi anak-anak gitu, tidak hanya di rumah. Jadi sebenarnya tanggung jawab atas keselamatan anak tuh tidak hanya ada di orang tuanya atau pengasuhnya gitu ya, tapi juga it takes a village to protect a child gitu ya. Jadi misalnya lingkungan seperti sekolah, masjid gitu juga harus aware akan keselamatan anak ini. Anak ini diantar oleh siapa, nanti dijemput oleh siapa, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Oke, kalau gitu perlu nggak orang tua ini meningkatkan misalnya attachment parenting selalu dalam jangkauan penglihatan misalnya, sehingga anak berusia yang masih sangat belia begitu, ini bisa mengingat bahwa saat ini banyak bahaya yang juga berujung pada kasus penculikan. Iya, jadi kalau misalnya kita bicara tadi 7 tahun ke bawah gitu ya, itu masih memang memerlukan pendampingan dan pengawasan gitu. Seperti kasusnya Bilqis gitu kan, orang tuanya sedang berolahraga gitu ya. Sedang berolahraga kan berarti fokusnya teralihkan. Nah, kalau untuk situasi seperti ini kan perlu anak seusia Bilqis tetap harus ada pengawasan, ya, pendampingan terjangkau dan terlihat gitu ya. Nah seperti itu, jadi tidak bisa dilepas. Mungkin dulu ya, misalnya ada orang yang bilang dulu kayaknya aman-aman aja deh, anak-anak main di lapangan terus pulang dengan amannya gitu ya. Tapi semakin kesini semakin banyak orang-orang yang punya niat kurang baik, dan ini kita harus sadari dan harus terima sebagai fakta yang kita jalani dalam kehidupan sekarang gitu ya. Jadi proteksi pada anak juga harus lebih diperketat gitu. Ya, baik. Saya ke Bu Ai lagi. Tadi Bu Ai sudah menyinggung ya bahwa regulasi ini bisa memperkuat begitu adanya fasilitas-fasilitas lingkungan yang bisa memperaman ruang aman anak begitu, memperluas ruang aman anak. Nah, bagaimana hal itu bisa diakselerasi kemudian? Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, ada berita anak hilang lainnya yang 3 tahun berlalu. Kenzi Alvarezi hilang secara misterius di Kabupaten Bungo Jambi. Melihat kasus bocah hilang di Makassar, orang tua Kenzi berharap anaknya dapat ditemukan. Kenzi Alvarezi dilaporkan hilang 1 September 2022. Bocah 3 tahun ini terakhir kali terlihat bermain di halaman rumah. Sementara ibunya berjualan di depan warung rumah di Pasar Danau, Kecamatan Pelepat Ilir. Peristiwa penculikan anak di Makassar membuat keluarga Kenzi kembali merasa ada harapan. Terlebih lagi lokasi ditemukan tidak jauh dari wilayah tempat Kenzi hilang. Dan dengan adanya kasus penculikan anak di Makassar dan berhasil ditemukan di daerah kami, Merangin Jambi, yang mana Merangin itu tidak jauh dari daerah kami. Kami seperti menemukan harapan baru, semangat baru untuk bisa menemukan anak kami Kenzi. Menindaklanjuti hal tersebut, pagi ini kami dari Satreskrim Polres Bungo, khususnya tim Gunjo, telah berangkat ke Polres Merangin, berkoordinasi dengan Opsnal sana, dan mengajak juga melibatkan dari Dinas Sosial Temenggung di sana untuk bertemu dengan keluarga tersebut. Kami masih menunggu hasil dari pertemuan tersebut. Kami lanjutkan perbincangan bersama psikolog anak dan remaja Vera Itibiliana, Hadi Wijoyo, dan Ai Mariati selaku komisioner KPAI. Tadi saya ke Bu Ai sempat singgung, tadi Bu Ai juga sempat menyinggung soal regulasi yang bisa memperkuat fasilitas keamanan lingkungan begitu ya, termasuk ruang ramah anak lingkungan yang bisa diperbesar. Kira-kira apakah ini bisa secepatnya diakselerasi?
sekarang sudah menjadi Perpres ya, Kota Kabupaten Layak Anak 25/2021. Dulu mungkin masih Permen PPA, jadi masih agak sektoral. Itu ada di 2 klaster, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Bentuknya adalah bagaimana lingkungan memastikan ramah anak. Seperti tadi ya, lingkungan itu ada arah mau ke tempat bermain anak, mau arah ke masjid, misalnya di rumahnya, di lingkungannya. Dan yang kedua adalah klaster pendidikan, disebut dengan zona nyaman anak dalam pendidikan. Seperti tadi anak pulang sekolah, bisa ketemu dengan seragam ojol lalu dibawa manapun, itu kan sesuatu yang masih masih permisif ya, agak longgar gitu. Sementara tidak semua sekolah punya CCTV, infrastruktur juga belum memadai dan lain sebagainya. Tetapi kalau kaitan keamanan dan keselamatan, saya kira inilah yang sedang kita ekskalasi menjadi implementasi yang awalnya Permen menjadi Perpres, maka pemerintah daerah ya, terutama leading sektor, baik itu berada di Kemendikdasmen dan di Dinas Pendidikan terutama, lalu keluarga dan pengasuhan itu ada di Kemen PPA gitu, dan ada di Kementerian Pengembangan Keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini masuk menjadi alat kita semua untuk berikhtiar lebih tinggi lagi yang diimplementasikan di masyarakat, terutama berbasis kota kabupaten gitu, dan bahkan kecamatan dan desa. Saya kira ini memang harus betul-betul kita breakdown bersama bagaimana implementasinya, sehingga tidak lagi berkelas ya, mungkin yang memiliki infrastruktur dia terlihat lebih terjamin keselamatannya, sementara yang tidak memiliki infrastruktur ya jadinya masih kelihatan longgar. Nah, inilah perannya pemerintah, kemudian dunia usaha, saya kira masyarakat, termasuk wali murid ya di sini, untuk sama-sama berjuang untuk bisa mengimplementasi itu, karena memang Perpresnya sudah ada gitu, tinggal dijalankan. Ya, ada dan tidak ada infrastruktur, sebenarnya ruang ramah anak itu harus tetap terjaga. Nah, bicara soal itu, saya sempat membaca ada usulan begitu ya, safe body system. Ini anak berpasangan saat beraktivitas di luar rumah. Kan anak-anak juga sempat bermain begitu ya di lingkungannya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, kira-kira KPAI bisa nggak mengimplementasikan hal ini? Misalnya ada usulan safe body system di tingkat RT RW misalnya. Iya, termasuk dalamnya kan sebetulnya protokol keselamatan, safeguarding ya buat children itu tuh sudah diimplementasi baik di level global, regional, dan bahkan kita nasional. Nah, memang ini yang harus sama-sama kita berikan pemahaman, edukasi, awareness, itu menjadi komitmen gitu ya, aturan di tingkat lokal dan kemudian diimplementasikan. Apakah tidak memungkinkan sampai RT RW? Sangat memungkinkan, Mas. Di antaranya misalnya bagaimana kita ngurus anak sekampung itu dalam radius berapa puluh meter anak ada dimanapun, bahwa ini harus terkoneksi. Mungkin gitu ya, kalau memiliki awareness sedemikian kuat, kohesi sosialnya di pedesaan itu masih mungkin. Tapi pertanyaan saya justru di perkotaan, apakah itu bisa terjadi? Karena semua orang sibuk dan kemungkinan tidak saling mengenal satu sama yang lain secara lebih tinggi lagi. Nah, dari 2 tipologi yang ada di masyarakat di Indonesia, sebetulnya untuk membangun safeguarding itu bisa masuk di tataran yang lebih dekat dengan anak lagi, di sekolah diantaranya gitu ya. Kemudian di lingkungan misalnya anak-anak berkreasi, taman bermain tadi, itu sangat memungkinkan. Dan kami juga hari ini sudah mulai memonitor dengan seksama itu di panti-panti sosial, di panti asuhan lah kita mengenalnya ya. Karena beberapa kan kita temukan juga ternyata ada masalah, justru pelaku misalnya ataupun yang melakukan kekerasannya adalah orang-orang di internalnya. Nah, ini sekali lagi Mas, memang Kota Kabupaten Layak Anak itu menyentuh sampai dekela, desa, kelurahan. Nah, sehingga saya kira memang yang paling utama adalah sumber daya manusia, kemudian para pemangku kepentingan itu harus sudah membreakdown pada level yang lebih operasional. Sehingga bukan mungkin dan tidak mungkin, memang ini hak anak-anak kita untuk menerima itu gitu. Ini kita harus dorong bersama. Baik, Bu Vera, bicara soal level kewaspadaan, sebenarnya kan ada juga orang tua yang sangat ketat begitu ya mengawasi anaknya, ada juga yang ya moderat begitu ya, ada yang benar-benar tidak terlalu ketat begitu. Tapi pertanyaan saya begini, kalau memang yang terlalu ketat, overprotection gitu, terlalu melindungi, apakah ini justru membuat anak tidak mandiri di masa depan? Iya, ada resiko itu ya gitu ya. Jadi memang level proteksi itu disesuaikan dengan usia anak satu.
Terus kemampuan anak untuk memproteksi dirinya, melindungi dirinya, ya itu berkaitan dengan pemahamannya dia, gitu ya, dengan kemampuan dia mencerna situasi, kemampuan dia untuk memahami apa yang diinstruksikan, warning do's and don'ts yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi itu yang yang menentukan level proteksi sampai mana yang bisa diberikan kepada anak-anak, gitu ya. Tentu ketika misalnya anak bertambah usia, level proteksinya bisa berubah gitu ya, meningkat dengan kemampuan anak semakin besar, semakin mampu, semakin mandiri. Tapi kalau bicara soal anak balita atau 7 tahun ke bawah, itu masih besar porsinya yang dilakukan adalah oleh orang tua. Karena tadi ya, mereka masih sangat mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang memang punya niat kurang baik terhadap mereka gitu. Terkadang begini juga, Bu Vera, saya melihat ada kecenderungan anak-anak yang pernah didekati orang tidak dikenal dan mereka cemas. Nah, tapi tidak menceritakan itu kepada lingkungan terdekatnya, termasuk orang tua. Nah, bagaimana juga orang tua bisa mendeteksi secara dini bahwa anak ini menjadi target penculikan sebenarnya, dan itu bisa dilihat dari dari tingkah laku anak-anak kesehariannya. Oke, tanda-tandanya mungkin agak sulit dikenali kalau misalnya anak jadi target penculikan ya. Pada mungkin kembali lagi kepada awareness kita, kewaspadaan kita melihat lingkungan. Ini juga bukan hanya orang tua yang berperan gitu ya. Misalnya penjaga di sekolah, lingkungan di sekitar, lingkungan RT RW gitu ya, lingkungan di mana anak beraktivitas, di masjid atau di lapangan. Kalau misalnya ada yang melihat bahwa kok ada satu orang ini yang kita tidak kenal, satu kampung nggak kenal gitu ya, satu kawasan itu tidak kenal, tapi kok suka memperhatikan anak-anak ya di lapangan, ini ada apa gitu ya. Nah itu mulai proaktif dengan kecurigaan seperti itu gitu. Nah anak tidak mau bercerita, ini sebenarnya dimulai dari kebiasaan bercerita dulu. Apakah ada kebiasaan bercerita di rumah secara rutin, secara santai gitu ya, sehingga anak lebih mudah untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya hari ini gitu ya. Nah sekarang kan mungkin banyak orang tua yang masih terbiasa dengan menanyakan tadi ada PR nggak besok, tadi main sama siapa, jadi sifatnya hanya interogasi ya, bukan bercerita, sehingga anak juga terbatas untuk berceritanya. Ya, artinya dengan demikian pola komunikasi di lingkungan terdekat, terutama keluarga ini sangat-sangat krusial begitu ya, untuk bisa mendeteksi bahwa anak ini apakah menjadi target juga atau anak ini punya perilaku yang mencemaskan begitu kira-kira. Nah, termasuk juga tadi untuk negara bisa menghadirkan infrastruktur di perkotaan maupun pedesaan yang tidak ada tidak ada lingkungan ramah anak. Kalau di perkotaan mungkin bisa dikuatkan infrastrukturnya mulai CCTV dan segala macam. Kalau di pedesaan mungkin di luar perkotaan safe body system itu tadi juga bisa lebih ditingkatkan supaya anak-anak ini juga bisa terhindar dari incaran para sindikat penculikan. Baik, terima kasih perbincangan malam hari ini yang sangat berguna untuk para orang tua, terutama untuk meningkatkan kewaspadaan. Psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwijoyo dan Ai Mariati, Komisioner KPAI telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa kembali Ibu, selamat malam. Malam, terima kasih. Terima kasih. Saudara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal tuntutan dari kelompok supporter Timnas Indonesia Ultras Garuda yang menggeruduk kantor PSSI Jumat lalu. Sesaat lagi informasinya bukan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal tuntutan dari kelompok supporter Timnas Indonesia Ultras Garuda yang menggeruduk kantor PSSI Jumat lalu. Erick Thohir menilai Indonesia merupakan negara demokrasi, karena itu semua supporter berhak untuk memberikan masukan. Erick mengakui sebagai manusia tentu banyak memiliki kekurangan. Soal penyusunan roadmap, Erick menyebut PSSI sudah lama memiliki roadmap. Sebelumnya Ultras Garuda mengajukan 5 tuntutan, antara lain penyusunan roadmap PSSI, rekrutmen pelatih timnas secara transparan dan profesional, serta manajemen timnas yang profesional. Para supporter itu kan masukan. Kita kan negara demokrasi. Tidak mungkin kami sebagai tentu yang diberikan amanah hari ini tidak ada kekurangan. Kita pasti sebagai manusia banyak kekurangan. Tentu itu yang harus menjadi masukan. Ya, saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap kan kita sudah ada. Memang sudah lama. Kan kami tidak punya sebenarnya. Cuman ya mungkin salah satu yang kita ingat, kita apresiasi.
Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, banyak siswa yang minta untuk pindah sekolah. Hal itu karena siswa masih merasa trauma pasca kejadian ledakan yang menimpa musola sekolah saat dilaksanakan sholat Jumat. Pramono menyatakan telah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah untuk membahas sistem belajar mengajar yang akan berlangsung Senin besok. Meskipun begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan dirinya telah meminta pihak sekolah untuk tidak memaksakan kegiatan belajar mengajar dilangsungkan secara normal. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Sehingga dengan demikian yang kita selesaikan adalah proses belajar mengajar untuk mulai besok hari Senin dan ke depan. Sementara itu, Kepala SMAN 72 Jakarta, Teti Helena Tampu Bolon memastikan kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 masih akan digelar secara jarak jauh. Menurutnya sebagian siswa masih dalam kondisi trauma pasca adanya ledakan di musola sekolah Jumat pekan lalu. Pihak sekolah kini menunggu persetujuan orang tua siswa terkait rencana pembelajaran secara daring. Meski siswa diklaim mulai rindu bersekolah, pihak sekolah masih menunggu hasil asesmen resmi dari HIMSI dan pemerintah. Yang pasti masih PJJ ya. Oh, masih PJJ. Karena anak-anak itu masih kita pantau juga dan kita pastikan dengan orang tuanya apakah sudah boleh anaknya PJJ, tidak boleh hybrid ya. Oh iya boleh ya. Enak ya. Jadi harus kami pastikan orang tuanya menyetujui. Menyetujui hybrid atau menyetujui pembelajaran secara langsung? Menyetujui hybrid. Oke. Apapun yang terjadi kita kan belum bisa memastikan mereka harus seluruhnya belajarnya luring ya, karena kalau mereka luring semuanya kan masih ada sebagian yang kondisinya traumanya masih ada. Ada berita lainnya dari Forum Pimpinan Redaksi yang mengajak jurnalis hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk lari pagi dalam Run for Good Journalism 2025. Tidak hanya untuk lari pagi, Run for Good Journalism 2025 juga turut menggaungkan jurnalisme berkualitas. Run for Good Journalism digelar perdana di Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan ini melibatkan seluruh unsur media dari jurnalis lapangan hingga pimpinan redaksi yang berjumlah 350 peserta. Menteri Keuangan Purbaya yang ikut lari sepanjang 5 km mengaku kegiatan Run for Good Journalism 2025 layak digelar untuk menjunjung kebersamaan dan meningkatkan jurnalisme berkualitas. Sementara Ketua Forum Pemret Indonesia Retno Pinasti bilang kegiatan lari ini sekaligus untuk berkampanye kepada publik, melawan hoax dan mengedepankan informasi dari sumber yang berkualitas. Wah, larinya seru banget, yang lari di situ banyak banget, jadi Car Free Day-nya lebih ramai dari biasanya. Tapi untuk saya sih capek. Saya makanya nggak full, banyak jalannya. Jadi kita memang ngajak pemret-pemret dan juga tadi jurnalis-jurnalis ya. Mungkin teman-teman tadi banyak yang temannya ikutan lari. Nah, tapi ini mungkin teman-teman yang tugas gitu. Nah, kita ingin mengkampanyekan yang pertama lawan hoax. Karena kita pasti semua merasakan di tengah badai informasi ini, informasi hoaxnya banyak banget. Nah, disitulah peran jurnalis seperti kawan-kawan semua perlu hadir dengan informasi yang berkualitas. Sorotan lainnya, Saudara. Salah seorang siswa sekolah menengah pertama di Kota Tangerang Selatan berinisial HM meninggal setelah sepekan dirawat di rumah sakit. HM diduga merupakan korban perundungan atau bullying rekan sekelasnya. Pelayat berdatangan ke rumah duka di Kampung Ciater, Maruga, Tangerang Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa. Siswa SMP kelas 7 ini diduga menjadi korban perundungan oleh rekan sekelasnya. Ia menderita luka pada bagian wajah dan kepalanya diduga karena terkena benda tumpul. Siswa ini sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta selama sepekan sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada Minggu pagi tadi. Kuasa hukum keluarga siswa Alfian Aji
menyatakan pihaknya bersama KPAI dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan telah melaporkan kasus dugaan bullying yang mengakibatkan korban meninggal ke polisi. Pihak keluarga berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dihukum. Riwayat sakit itu kita belum tahu karena dari keluarga korban pun bilang dia itu tidak ada punya riwayat sakit dari kecil, bahkan nggak ada dirawat di rumah sakit pun. Bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Sementara itu polisi telah memeriksa 6 saksi dalam lanjutan penyelidikan kasus kematian siswa SMP di Tangerang Selatan yang diduga akibat dibully rekan sekelasnya. Polisi masih mengusut penyakit yang dialami korban dan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang menyatakan penyidik akan memastikan apakah sakit yang diderita korban berkaitan dengan dugaan bullying atau tindak kekerasan yang dialaminya di sekolah. Dalam penanganan kasus ini Polres Tangerang Selatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan termasuk dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Tangsel yang memberikan pendampingan ahli. Yang jelas 6 orang saksi ini adalah pihak-pihak yang kita lihat mengetahui rangkaian adanya kejadian dugaan tindak pidana ini. Ya. Termasuk guru itu Pak ya? Gimana? Pendidikan saksi itu termasuk guru Pak? Ya, dari pihak sekolah juga tentunya ada yang kita lakukan pemeriksaan. Hari ini juga tim dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan sementara bekerja, juga sementara berkoordinasi dengan pihak rumah sakit serta para stakeholder yang terkait untuk kemudian kita dapat menangani kasus ini. Tuntas sudah 1 jam kebersamaan kita di Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi ada berita utama dipandu rekan saya Arizona Gali dan Asri Gunawan. Saya Radi Saputro pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.